Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Hidayah, NIM 57 dari Agribisnis kelas A. Di sini, saya akan menjelaskan analisis statistik frontier teknis efisiensi budidaya keramba di Semenanjung Malaya, Jurnal Islam et al. Spring Rose Plus 2016. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efisiensi teknis budidaya sirip air payau ikan pada sistem budidaya keramba jaringan apung di Semenanjung Malaysia dengan menerapkan pendekatan statistik frontier. Berdasarkan hasil analisis efisiensi teknik, beberapa rekomendasi akan dibuat untuk meningkatkan produksi budidaya ikan payau di Semenanjung Malaya. Studi kasus data input yang digunakan yang pertama adalah benih, pakan, tenaga kerja, bahan bakar, pengeluaran operasional, dan biaya pemeliharaan. Nah, spesies unggul yang pada perikanan di Semenanjung Malaya ini ada dua, yaitu nila ikan dan kerapu. Produksi statistik Cobb Douglas. Nah, ini dapat diketahui nilai LEN. Ia produksi ikan kilo. Ini ada B1, B2, B3, B4, B5, dan B6. X1-nya ini, X2-nya ini, X3-nya ini, X4 ini, X5 ini, X6 ini. Dan UI tambah U1. UI adalah titik kesalahan definisi pengukuran dari ringkasan statistik semua variabel pada sajian pada tabel di samping ini. Nah, ini adalah tabel 1 ringkasan statistik untuk variabel yang termasuk dalam model produksi statistik frontier dan efisiensi teknis untuk budidaya keramba. Nah, ini dapat diketahui nilai produksi ikan keramba, X1 benih ikan, X2 pakan, X3 tenaga kerja, X4 energi, X5 utility, X6 lainnya. Ini dapat diketahui nilainya dan variabel spesifik peternakan Z1 umur, Z2 pendidikan, Z3 pengalaman, dan Z4 siklus produksi, dan Z5 kandang luas kandang lah. Ini sudah diketahui nilai-nilainya. Dan TEI, contohnya UI7, di mana TEI adalah efisiensi teknis pertanian. Jika 0 kurang dari TE kurang dari 1, ketika UI sama dengan 0, maka ini peternakan terletak pada statistik frontier yang dikenal efisiensi secara teknis. Jika UI lebih besar daripada 0, pertanian ini terletak di bawah garis perbatasan yang berarti pertanian tersebut tidak efisien. Nah, model telah menggunakan software. Nah, ini adalah tabel kedua, estimasi parameter model batas produksi statistik dan efisiensi teknis, variabel koefisien parameter kesalahan standar. Nah, ini adalah produksi statistik konstanta batas 0, batasnya 1,1235 dikali 0,4424. Ini adalah diketahui lan benih sebesar ini, lan pakan, lan guru, lan biaya operasional, energi, input lainnya, efisiensi teknis model. Terus data 0,4535 di 0 sama 0,1759. Jumlah umur, pengalaman, luas kandang, pendidikan, risiko produksi, ini nilainya. Dan varians parameter ini adalah skema persegi, gamanya, log kemungkinan, mean of example, dan estimasi signifikan tarafnya ada 1%, 5%, dan 10%. Hasil tabel tersebut menunjukkan hasil peningkatan frekuensi pakan akan lebih efisien secara teknik karena pertumbuhannya spesies ini lambat. Nilai koefisien gamanya itu sebesar 0,97 dan signifikan pada taraf 0,1%. Hal ini menunjukkan bahwa variasi output antara keramba lebih didominasi oleh efisiensi teknis daripada kejutan acak. Efisiensi teknis yang diberikan TE dari semua peternakan sampel berkisaran 0,174 sampai 0,851 dengan efisiensi teknik rata-rata 0,375. Hal ini menunjukkan bahwa gambar budidaya keramba menunjukkan tingkat output yang secara efisien. Output rata-rata pada tingkatan
sebesar 63%. Hasil ini menunjukkan bahwa potensi peningkatan produksi ikan semelanjut Malaysia melalui peningkatan efisiensi cukup besar. Ini adalah tabel efisiensi teknis budidaya keramba di Semenanjung Malaysia menurut kategori ukuran dan status operasi budidaya variabel efisiensi teknis persen. Ukuran peternakan kecil kurang dari 999 meter kubik, 36 peternakan besar 1000 meter kubik, dan status operasi pemilik operator 36, bukan pemilik operator 40. Hasil model efisien teknis menunjukkan di atas menunjukkan bahwa pengalaman budidaya dan jumlah siklus produksi pertumbuhan negatif dan efisiensi teknis budidaya keramba ini dapat dikurangi secara signifikan dengan peningkatan jumlah siklus produksi. Lambatnya pertumbuhan kerapu di peternakan keramba telah diidentifikasi sebagai sulit utama untuk meningkatkan produksi di Malaysia dengan negara Asia Tenggara lainnya. Pertumbuhan kerapu tergantung pada jenis benih, pakan, dan perhatian pemberian pakan dan budidaya keramba. Petani terutama menggunakan ikan ruca karena biayanya cukup rendah dan pakannya tersedia secara lokal dan kerapu dibandingkan dengan pakan pelet. Kelebihan dari kekurangan jurnal ini yang pertama, kita tidak mengetahui kode LRT secara signifikan, secara gamblang, dan nilai gambarnya itu juga tidak terlalu dijelaskan secara rinci. Ada tadi, tapi tidak dijelaskan secara rinci, dan pengaruh setiap variabelnya tidak dijelaskan. Untuk penjelasannya dalam jurnal ini, menurut saya cukup jelas dalam pemaparan. Cukup sekian dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.